Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh ada pagi ini di hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini adalah hari di mana kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Yesus Kristus kembali ke surga. 40 hari sejak ia bangkit dari antara orang mati, ia masih bekerja. Dia masih menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, dan setelah itu dia kembali ke surga. Dan bersyukur saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit, pandemi yang masih mengepung kita, ada di tengah-tengah kita, di kota kita. Tapi kita masih diizinkan Tuhan untuk dapat beribadah. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Bersyukur saudara, hari ini juga kita lihat bahwa perayaan kenaikan Yesus Kristus bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Tadi waktu saya keluar dari rumah, saudara, jalannya sepi. Ya, jadi bisa balap-balap sedikit, saudara. Ya, tapi pendeta diminta jangan suka balap-balap, saudara. Pak Silas tidak balap ya, Pak Silas. Nah, saudara, itu berarti kita patut mendoakan mereka supaya Tuhan memberikan keselamatan juga buat mereka. Amin. Bapak Ibu siap berdoa buat mereka? Amin. Amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal 15. Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat yang ke-15. Yohanes pasal 16 ayat 4b hingga ayat yang ke-15. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi saudara perhatikan, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Spirit of Truth, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Tema saya hari ini adalah The Power of Holy Spirit. Kuasa dari Roh Kudus.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di ayat 7 kita perhatikan bersama-sama. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Dia katakan, namun yang benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Bapak Ibu bisa garis bawahi kalimat itu. Yesus berkata, adalah lebih bermanfaat, adalah lebih berfaedah, adalah lebih berguna jika ia harus kembali ke surga. Nah, mengapa saudara Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya? Apakah Yesus tidak berguna berada bersama dengan murid-muridnya? Jawabannya pasti tidak. Apakah Roh Kudus yang akan diutus bagi murid-murid lebih besar daripada Yesus? Jawabannya juga tidak. Tetapi mengapa hari ini kita harus memperingati Yesus naik ke surga? Dan ketika dia naik ke surga, 10 hari kemudian dia mengutus Rohnya untuk murid-muridnya. Saudara, misi Yesus sudah usai. Dia diutus untuk mengadakan pendamaian manusia dengan Tuhan. Dengan cara dia mati di kayu salib. Dan setelah dia mati, dia bangkit untuk membuktikan bahwa dia Tuhan atas maut. Dan saya percaya bahwa saudara sudah merayakan beberapa waktu yang lalu. Dan saudara, tugas keselamatan atau misi keselamatan bukanlah hal yang sepele, bukan hal yang mudah. Yesus bisa tetap berada dengan murid-murid pada waktu itu, tetapi saudara, dia harus pulang. Karena misi keselamatan itu harus dilanjutkan oleh setiap kita, anak-anak Tuhan. Oleh setiap murid-murid Tuhan. Dan saya percaya kita semua adalah murid Tuhan. Amin. Siapa di sini yang percaya murid Tuhan? Boleh angkat tangan saudara. Puji Tuhan, kita semua. Dan tugas misi keselamatan memberitakan Injil itu adalah tugas daripada setiap kita. Dan saudara, ini tidak mudah. Itu sebabnya Yesus bilang begini, aku sebaiknya pergi. Aku akan mengutus seorang penolong atau penghibur. Kata penghibur itu saudara dari kata parakletos. Kata parakletos ini artinya saudara pribadi yang tidak pernah berpindah atau beranjak dari kehidupan orang-orang percaya. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka dia akan tetap ada di dalam kita. Amin. Roh Kudus itu tidak masuk keluar di dalam kehidupan setiap orang percaya. Saya sangat miris mendengar ada hamba Tuhan yang berkata kalau kita berdosa, Roh Kudus keluar. Roh Kudus itu bukan hal yang atau pribadi yang masuk keluar seperti tamu, tidak, saudara. Pada waktu saudara percaya Yesus, saudara dibaptis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kita menerima yang namanya karunia Roh Kudus. Dan Tuhan katakan, aku akan mengutus penghibur, Parakletos, yang artinya dia yang tetap tinggal dalam hidup kita dan terus ada dalam hidup kita.
Lalu pertanyaannya, kalau kita berdosa bagaimana Pak Pendeta? Saudara, Roh Kudus itu tetap mengingatkan kita untuk kita berbalik kepada Tuhan. Ada amin? Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika saya belajar kebenaran ini, saudara, saya mendapatkan hal yang luar biasa yang saya mau sharing kepada Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah proses hidup saya. Saya mengenal Roh Kudus secara pribadi. Saudara, saya orang Kristen sejak lahirnya. Orang tua saya ya majelis gereja. Opa saya dulu pernah datang ke STT Jeffrey dan dia kembali ke Nusa Tenggara Timur dan dia buka banyak pelayanan, dia buka banyak gereja di NTT. Tetapi saudara, mengenal Roh Kudus, saya baru tahu ketika saya ada di sini, di kota ini. Nah saudara, hari ini saya mau beritakan sesuatu yang saya alami dan tentunya tidak jauh dari firman Tuhan. Sebab kalau kita memberitakan pengalaman saudara, kita punya pengalaman berbeda. Saya berbeda dengan Pendeta Silas, saya berbeda dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Karena Roh Kudus kita, Roh Kudus yang kreatif. Amin. Roh Kudus yang sangat kreatif. Nah saudara, mari kita lihat bersama. Jadi saudara, apa maksud Tuhan untuk mengutus Parakletos buat kita? Coba Bapak Ibu buka satu ayat. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata begini, tetapi kamu akan menerima apa Bapak Ibu? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saat Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka kita menerima kuasanya. Nah di sini banyak sekali saudara, anak-anak Tuhan yang salah mengartikan tentang pribadi Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun, kita terima kuasa. Orang hanya berfokus pada kuasa Roh Kudus, tapi tidak berfokus pada Roh Kudus itu sendiri. Sehingga saudara jangan heran hari-hari ini orang lebih mencari yang namanya bahasa roh. Kalau dia sudah dapat bahasa roh, dia puas. Saya sudah cukup karena bahasa roh saya telah dinyatakan ada Roh Kudus di dalam saya. Orang hanya mencari tentang mujizat. Saudara, di masa pandemi ini, saudara, seakan-akan mujizat begitu jauh dari hidup kita. Saya mendoakan beberapa pasien yang kena COVID. Ada yang sembuh, ada yang mati, saudara. Ada yang meninggal. Saya pernah mendoakan seorang ibu. Ya, kasusnya hampir sama dengan Pastor Redit Aditya yang baru-baru meninggal, saudara. Ibu itu kena COVID, dirawat. Saya ke rumah sakit, saya berdoa dengan suaminya karena kita tidak boleh masuk. Saya percaya bahwa Roh Tuhan ada bersama dengan dia di sana. Dan kita berdoa, suaminya sampai nangis, saudara. Tetapi rupanya beberapa waktu kemudian negatif COVID-nya. Tidak ada virusnya. Namun akibat dari virus yang ada dalam tubuh telah merusak paru-parunya. Dan pada akhirnya ibu ini harus meninggal. Bukan karena COVID, tapi karena paru-parunya telah rusak. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, why? Mengapa? Bukankah Engkau berkata, kalau kami menerima Roh Kudus, maka kami diberikan kuasa. Mengapa beberapa orang kami doakan yang usianya masih sangat muda, tetapi sepertinya Tuhan berdiam di sorga. Tuhan izinkan COVID ini terjadi untuk membawa begitu banyak orang kepada Tuhan. Dan saudara lihat hari-hari ini di India. Manusia seperti ayam, saudara.
Bahkan tidak sempat untuk dibakar, bertumpukan mayat di sana. Dan kabar terakhir, Malaysia kembali lockdown. Gelombang yang begitu kuat. Kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau, Tuhan? Hamba-hamba Tuhan yang punya karunia mujizat seperti berdiam. Seperti tidak berdaya menghadapi pandemi ini, saudara. Itu sebabnya, saudara, mari kita dudukkan kembali ayat ini. Supaya kita benar-benar tahu bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar power. Bukan sekedar kuasa. Bukan sekedar bahasa roh. Bukan sekedar karunia-karunia. Bukan sekedar mujizat. Supaya ketika kita ikut Tuhan, kita benar-benar tahu apa tujuan Tuhan. Berikan Roh Kudusnya bagi kita. Ada amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara lihat tujuan Roh Kudus diberikan, saudara. Ada koma dan dia pakai kata dan. Dan kamu, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan kamu akan menjadi saksiku. Bilang, saya saksi Yesus. Rupanya saudara, anak Tuhan harus ngerti ini. Kita menerima Roh Kudus. Kita adalah saksi. Saksi siapa? Saksi diri kita. Saksi bisnis kita. Saksi dari keluarga kita. Saksi dari gereja kita. Saksi dari gembala kita. Tidak. Saudara lihat, Tuhan mengangkat kita menjadi ambasador, menjadi duta, menjadi utusan. Utusan siapa? Raja di atas segala raja. Amin. Kalau kita yang bekerja saja bangga ketika pemimpin kita mengutus kita ke luar kota untuk mengawasi perusahaan, salah satu perusahaan kita begitu bangga. Saudara, kita seharusnya berbangga, amin. Bahwa saudara adalah saksi Tuhan, saksi Yesus. Nah saudara, saya tidak akan berlama-lama di sini. Saya akan menjelaskan. Saksi Tuhan itu yang bagaimana? Apakah saksi Tuhan itu sekedar kita datang ibadah? Sekedar kita memberi persembahan? Sekedar kita nangis-nangis di gereja? Sekedar kita angkat tangan? Sekedar kita menjadi orang Kristen? Saudara, kalau pemahaman kita hanya sampai ke situ, maka kita belum tahu betapa luar biasa Roh Kudus dalam hidup kita. Nah ini yang saya mau ceritakan bagaimana saya sendiri mengalami hal itu. Saudara, kalau dikatakan saksi berarti di pengadilan kalau seorang dipanggil jadi saksi, itu berarti dia menyaksikan langsung peristiwa, kejadian perkara yang disidangkan. Paling tidak dia melihat dan dia ada di situ. Itu baru valid. Ya, kalau dua bukti itu sudah valid, harus dibawa ke pengadilan. Nah saudara, saya tanya hari ini, apakah saudara menyaksikan atau ada bersama dengan Yesus pada waktu itu 2000 lebih tahun yang lalu? Tidak. Bahkan saya dan Pak Silas pun gak ada di sana. Kita tidak menyaksikan bagaimana Yesus hidup. Kita tidak menyaksikan bagaimana Yesus disalibkan. Tidak. Lalu bagaimana Tuhan berkata kita adalah saksi? Bagaimana saya dapat berkata saya saksi Tuhan, sedangkan saya tidak pernah melihat, mengalami apa yang Yesus lakukan bagi kehidupan orang-orang percaya. Saudara, mari perhatikan ayat ini. Saya bukakan bagi kita. Ini luar biasa. Yohanes 16, saudara perhatikan ayat 13. Ini yang merupakan fokus khotbah saya hari ini, saudara. Ayat 13 berkata begini, tetapi apabila ia datang. Jadi saudara, kata ia itu adalah personal, pribadi. Jadi Roh Kudus bukan kuasa, bukanlah hanya mujizat, bukan hanya karunia,
Tetapi Roh Kudus adalah pribadi, dia memiliki pikiran, perasaan, dan tindakan. Kehendak. Yesus katakan yaitu roh kebenaran. The truth of the spirit of truth. Ia akan, saudara perhatikan, lead, memimpin kamu ke dalam, saudara garis bawahi, seluruh apa? Kebenaran. Ketika saya teliti kata kebenaran ini, kalau saudara perhatikan ayat sebelumnya, ayat yang ke-8, di situ juga Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran. Tetapi kebenaran, kata kebenaran dalam ayat 8 dan ayat yang ke-13 itu berbeda. Kata kebenaran di ayat 8 itu adalah righteousness. Dikaisune, itu berbicara tentang hukum, tentang aturan yang benar. Jadi Roh Kudus akan menginsafkan kita tentang aturan yang benar. Waktu saudara lewat di jalan lampu merah, Roh Kudus bilang jangan langgar. Kalau sudah kuning, hati-hati mau berhenti. Biasanya saudara karena kita terlambat, ya sudah kuning kita serobot saja saudara. Rupanya sekarang ada teknologi canggih yang dapat melihat kita. Teman saya kemarin saudara dapat surat dari kantor polisi. Karena rupanya ketika difoto tidak pakai seat belt saudara. Dapat peringatan. Makanya saya selalu bilang kepada istri dan anak saya, ayo sekarang kita ubah cara hidup kita, naik mobil harus pakai seat belt. Karena ada kamera-kamera tersembunyi, saudara. Jadi satu kali waktu kalau ada surat dari polisi, Pak Gembala, ya, dilihat tidak pakai seat belt, ya. Ya itu bulan lalu, itu bulan sosialisasi. Mungkin bulan ini akan dapat denda, ya, sekali pelanggaran 500.000. Jadi mari kita pakai seat belt. Roh Kudus ingatkan, itulah di kausune, kebenaran. Tetapi kalau saudara lihat kebenaran ayat 13, saudara perhatikan. Itu katanya adalah truth, aletheia, yang berbicara tentang sumber. Siapa sumber kebenaran? Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, Yesus adalah firman. Yesuslah sumber kebenaran. Jadi kalau berbicara tentang sumber, itu Yesus. Yesus adalah sumber kebenaran. Karena di dalam bagian firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa aku adalah kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Jadi saudara perhatikan. Waktu Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ingat baik. Dia memimpin kita. Untuk kita dapat menghasilkan hidup Yesus dalam hidup kita. Sekali lagi saudara, ini penting. Ketika Roh Kudus ada di dalam saudara, dia akan memimpin saudara kepada sumber kebenaran, yaitu Yesus. Dan saudara, dia menciptakan kehidupan Yesus di dalam hidup kita. Itu sebabnya Yesus pada waktu dia ada di bumi, dia seorang diri. Dia katakan lebih berguna aku pergi supaya dia Roh Kudus itu turun untuk memimpin engkau dan saya. Supaya di dalam kamu ada Yesus. Di dalam kita ada Yesus. Roh Kudus menciptakan Yesus kembali melalui kita, saudara. Kehidupan Yesus ada di dalam kita. Itu sebabnya mengapa saudara, dunia belum bertobat. Mungkin saudara kita belum bertobat. Atau mungkin istri kita belum sungguh-sungguh. Anak kita belum sungguh-sungguh. Karena dia lihat papanya rajin ke gereja. Tetapi hidupnya tidak sama seperti Yesus. Mungkin istrinya lihat suaminya kalau ketemu teman berapi-api beritakan tentang pekerjaan Tuhan. Tetapi di rumah dia tidak mendapati suaminya hidup seperti Yesus.
ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus. Dan ketika dia buta dan Ananias menumpangkan tangan atasnya dan Roh Kudus turun atasnya. Saudara perhatikan apa kata Paulus. Segala kebanggaanku yang dulu aku anggap sebagai sesuatu yang aku banggakan. Saudara, Rasul Paulus punya segala-galanya. Tapi dia bilang begini, aku anggap itu sampah. Karena aku telah mengenal Yesus. Roh Kudus telah memperlihatkan siapa Yesus di dalam dia. Saudara, begini. Kalau kita pun hidup bertahun-tahun sebagai anak Tuhan. Tetapi jika kitanya yang hidup, kita yang berkuasa atas hidup kita, tidak akan ada sesuatu perubahan apa-apa. Paulus bilang begini, saudara, aku telah mati. Hidup yang aku hidupi hari ini adalah Kristus di dalamku. Siapa yang bisa mematikan kemarahan saudara? Siapa yang bisa memusnahkan ego kita? Siapa yang bisa menundukkan karakter lama kita? Siapa yang membuat hidup kita yang dulu berubah? Tidak ada yang mampu. Bahkan saudara pun tidak bisa. Saya berusaha coba itu, saudara. Saya berusaha mencoba melawan dan mengikuti hukum-hukum Tuhan. Saya mau taat firman Tuhan dengan kekuatan saya. Ternyata saya jatuh. Saya kembali kepada hidup yang lama saya. Karena saya tidak mengerti ayat ini. Rupanya Roh Kudus membesarkan Yesus dalam hidup kita. Membesarkan Yesus dalam hidup saudara. Jadi saudara, ketika Yesus semakin besar, maka lambat laun hidup lama kita akan semakin kecil. Ada amin, saudara. Saudara tidak bisa tengking dalam nama Yesus. Kemarahan saya pergi, tidak bisa. Semakin saudara berusaha dengan kekuatan saudara, saudara pasti jatuh. Saudara pasti mengulanginya lagi. Paulus bilang begini, aku melupakan apa yang di belakangku. Aku berlari kepada apa yang di depanku. Siapakah dia? Yaitu Yesus yang telah memanggil dia. Sehingga dia mampu melepaskan semuanya buat Yesus. Kemerdekaan itu terjadi, saudara. Tuhan itu adalah kebenaran. Dan waktu kebenaran semakin besar dalam hidup saudara, lambat laun karakter kita yang lama pun akan hilang dengan sendirinya. Jadi saudara, tugas kita, biarkan Roh Kudus membesarkan Yesus dalam hidup kita. Ada amin? Amin, saudara. Paulus katakan, aku telah mati. Dan aku hidup bukan aku lagi, tetapi Kristus. Itu sebabnya saudara, di sini kita ada sekitar 200, mungkin 100 lebih orang. Jika setiap orang ada Yesusnya, dan setiap orang pergi ke tempat kerjanya, setiap orang pergi ke teman-temannya, saudara, itu yang Yesus katakan adalah lebih berguna aku pergi, supaya aku hidup dalam setiap kehidupan orang percaya, supaya dunia melihat itu. Jadi dunia melihat bukan Adi lagi, bukan Pak Gembala Silas lagi, tetapi Yesus yang ada di dalam kita. Sehingga pertobatan itu terjadi mulai dari Yerusalem, yaitu keluarga kita. Istri kita melihat suaminya ada Yesus. Suami melihat istrinya ada Yesus. Sehingga apa, saudara? Disitulah kesaksian itu terjadi. Dunia yang kecil, saudara, kita tidak bisa mengubah seluruh dunia. Tapi kita bisa mengubah dunia seseorang ketika Yesus tinggal di dalam kita. Ada amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara, percuma kalau kita penuh dengan bahasa roh. Percuma kalau kita penuh karunia. Paulus bilang begini, semua itu tidak ada faedahnya. Seorang yang punya bahasa roh, punya iman, punya segala sesuatu, tapi kalau dia tidak ada kasihnya, dia tidak ada gunanya, dia tidak ada faedahnya.
Mengapa saudara? Karena ketika Yesus ada di dalam hidup saudara, maka yang muncul itu kasih. Amin saudara. Paulus bilang begini, aku berdoa supaya engkau dapat mengerti betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa panjang dan tingginya kasih Tuhan. Mengapa Paulus bisa berdoa begitu? Karena dia sudah alami, saudara. Dari seorang pembenci menjadi pencinta. Dari seorang yang benci kekristenan, benci Yesus, menjadi seorang yang rela mati. Saudara, dia selesai dengan dirinya. Dunia tidak menjadi daya tarik yang kuat buat dia. Dia sudah lepaskan kesenangan dunia. Menjadi saksi Tuhan yang efektif. Kita sudah selesai dengan diri kita. Dia dapat Yesus, dia puas. Saudara, hari-hari ini orang tidak akan menjadi saksi ketika dia belum puas dengan hidupnya. Dunia tidak pernah memberikan rasa puas buat kita. Amin. Saudara, dunia tidak berikan rasa puas. Perempuan itu, perempuan Samaria, sudah punya 6 suami. 6 ya, saudara. Dia tidak puas. Tapi Yesus bilang begini, ketika engkau minum air yang aku berikan, engkau puas. Rasul Paulus puas ketemu Yesus. Dia tidak kejar yang namanya kebanggaan. Dia tidak kejar yang namanya pujian manusia. Kita tidak akan dapat menjadi saksi Tuhan kalau kita belum merasa puas dengan hidup ini. Saudara, saya tidak berbicara bahwa saudara harus berhenti untuk mencapai visi atau misi saudara secara pribadi. Tidak. Tapi orang yang puas, dia bisa membawa kepuasan itu kepada orang lain. Kalau saudara puas dengan istri saudara, dengan keluarga saudara, saudara bisa menceritakan kepuasan itu kepada orang lain. Ada Yesus di sana. Saudara puas dengan bisnis saudara, saudara mampu menceritakan itu kepada orang lain. Tetapi kalau saudara tidak puas, maka saudara tidak bisa menceritakan itu. Rasul Paulus sudah puas dengan dirinya ketika Yesus ada. Sehingga saudara, dia mampu untuk menceritakan itu kepada orang lain. Dia katakan, aku tidak ada apa-apanya. Aku tidak berguna tanpa kasih Tuhan. Saudara, artinya begini, sederhana saja. Ketika Yesus ada dalam hidup saudara, maka yang muncul itu kasih. Saudara ingat, iblis tidak bisa memproduksi kasih. Dengar baik. Dia bisa buat mujizat. Dia bisa membuat bahasa roh palsu. Dia bisa memberikan kekayaan. Orang yang pergi ke Gunung Kawi, orang yang pergi cari kekayaan bisa kaya. Tapi satu yang iblis tidak bisa buat, yaitu kasih. Buah cuman satu dalam Alkitab, yaitu kasih. Buah roh cuman satu, yaitu kasih. Ketika Yesus ada kasih. Ketika ada kasih, saudara mampu mengubah seorang yang kepahitan. Ketika seseorang pahit, ketika seseorang sedang mengalami di dalam masalah, saudara datang dengan kasih, saudara bisa mengubah hidupnya. Bisakah saudara mengasihi orang yang menyakiti saudara? Saudara, saksi ketika saudara telah puas, saudara telah merdeka dalam hidup ini. Siapa yang melakukan itu? Roh Kudus. Saya berhenti di sini, saudara. Dan saya percaya Roh Kudus akan datang menjamah saudara pagi ini. Pertanyaan saya sederhana. Apakah kita sudah merdeka dalam hidup kita? Saudara merdeka karena Yesus. Bukan karena ketaatan saudara. Oh, jadi kita berhenti taat? Tidak. Oh, kita berhenti datang ibadah? Tidak. Berapa banyak orang yang datang beribadah, tapi tetap saja terikat. Terikat pikiran porno, terikat kehidupan yang jahat.
ada Yesus, kita pasti merdeka. Merdeka dengan sendirinya. Yang kedua, ketika Yesus ada, engkau puas. Puas dengan apa yang Tuhan berikan buatmu. Dunia tidak menjadi daya tarik kita lagi. Dan yang ketiga, ketika Yesus ada kasih dalam hidup saudara. Saudara, dengan 3 hal ini, kita mampu jadi saksi buat Tuhan. Amin. Orang dapat lihat Yesus dalam hidup saudara. Saya ajak pemusik naik ke depan. Orang bisa lihat Yesus karena Roh Kudus dalam diri saudara. Saudara, saya tutup dengan kesaksian sedikit. Ketika saya menikah, saya berpikir begini, jadi hamba Tuhan, belajar teologi, pasti saya berubah. Saya datang dari keluarga Kristen dan hidup masa lalu saya begitu buruk. Orang tua saya tidak tahu hidup saya, tapi saya paling tahu. Saya ada di gereja tapi di luar, saya buat sesuatu yang berbeda. Dan ketika saya memutuskan jadi hamba Tuhan, saya berpikir, saya belajar Alkitab dapat mengubah hidup saya. Dan waktu saya menikah, saya punya anak pertama, sudah rumah tangga saya itu seperti neraka. Karena semua yang buruk dalam hidup saya itu keluar. Padahal saya sudah belajar tentang Tuhan. Tapi suatu waktu, ketika saya berjumpa dengan Roh Kudus, yang selama ini saya tahu dia hanya kuasa. Kalau kita terima dia, terima kuasa, selesai. Tapi ternyata waktu saya undang dia kuasai hidup saya. Disitulah saya jatuh cinta pertama dengan Yesus. Saya berlutut dan saya berdoa, Yesus ampuni saya. Saya paling jahat. Saudara, hidup lama saya mulai berangsur-angsur dipulihkan. Yesus saya biarkan besar dalam hidup saya. Yohanes katakan biarkan dia semakin besar dan aku semakin kecil. Dan hari ini saya katakan saya puas dengan hidup saya. Yesus menjadi daya tarik yang terindah dalam hidup saya. Roh Kudus memimpin saya untuk mengenal Yesus. Dan saya mampu menceritakan dia tanpa halangan. Karena waktu saya berbicara, istri saya tahu siapa saya. Dia tahu bagaimana hidup saya di rumah. Anak-anak saya tahu siapa saya. Papanya dulu mungkin seorang yang tidak melakukan kebenaran. Tapi hari ini papaku, ketika dia ngomong, dia lakukan itu. Simple saudara. Kalau kita jadi saksi, kita harus tahu dan kita harus taat dulu baru kita lakukan. Banyak orang tidak mengenal Yesus tapi berusaha memberitakan dia. Maka dia gagal. Dunia akhirnya tidak percaya Yesus karena dia lihat kok orang Kristen sama. Dia rajin ke gereja tapi bicaranya tetap kasar. Penuh makian. Penuh kebun binatang. Lalu ke gereja bertobat lagi. Tetapi sesaat saja pulang, emosi lagi. Saudara belum selesai dengan diri saudara. Kita tidak akan jadi saksi. Mulailah dari keluarga saudara. Jadilah saksi di sana. Ketika Yesus besar dalam hidup saudara. Dan hari ini saudara saya bilang begini, Tuhan, tujuan hidup saya cuma satu, Yesus. Tidak ada lagi yang lain. Saya hanya memberitakan Yesus sampai akhir hidup saya. Kalau hari ini saya hidup seperti ini, saya bersyukur. Karena Tuhan baik. Saudara, biarkan Roh Kudus pimpin hidup saudara hari ini. Ada amin?
Dia bukan kuasa, dia pribadi. Mari berdiri, saudara. Dalam waktu 5 menit ini saya rindu engkau buka hati sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan tidak pernah membenci engkau. Itu sebabnya dia utus Roh Kudus. Dia tahu kita tidak mampu, dia tahu kita tidak sanggup, dia tahu kita lemah. Kita lemah menghadapi ego kita sendiri. Kita lemah menghadapi orang-orang terdekat kita yang mungkin membangkitkan hidup lama kita. Jangan berusaha dengan ketaatan. Jangan, saudara. Biarkan Yesus di dalam saudara. Dengan sendirinya engkau akan mengalami kebebasan ini. Dia ada di sini. Biarkan dia melawat saudara. Mungkin selama ini engkau tidak pernah mengundang dia secara pribadi. Hadiratnya begitu kuat. Mari menanglah dengan diri saudara. Dan biarkan engkau mati bagi diri saudara sendiri. Dan katakan, Tuhan, biarlah engkau semakin besar dalam hidup. Ada Yesus, ada Yesus di rumah tanggamu, ada Yesus di bisnismu, ada Yesus di studimu, ada Yesus dalam pergaulanmu. Yesus ada di dalam saudara. Makanya firman Tuhan berkata, kalau Yohanes itu adalah nabi terbesar karena dia berjumpa dengan Yesus, dia yang membaptis Yesus. Tetapi firman Tuhan katakan, yang kecil dalam kerajaan surga dia lebih besar dari Yohanes. Siapa itu? Saya dan saudara. Karena Yesus tinggal di dalam kita. Mari angkat 2 tangan saudara. Biarkan Roh Kudus menjamah saudara pagi ini. Undang dia. Dia yang lembut, dia akan menjamah saudara. Haleluya. Mari angkat 2 tangan saudara. Katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku mau mati bagi diriku Tuhan. Biarkan Engkau hidup dalam hidupku. Haleluya. Kami sambut Kau, Roh Kudus. Jamah setiap kami Bapa dengan kuasa-Mu. Roh Kudus, jamah setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Bawa hatimu, angkat sembahmu dan puji Dia. Undang Dia masuk di dalam hidupmu. Dia diutus. Dia diutus untuk melawat saudara. Oh, haleluya. Engkau pasti diubahkan. Engkau pasti dipulihkan. Engkau pasti mengalami hidup Yesus dalam hidupmu. Tuhan, Engkau dengar setiap pribadi. Kami tidak mampu hidup tanpa Roh Kudus. Kami tidak mungkin berubah karena kami datang gereja. Kami tidak mungkin berubah kalau kami menjadi orang Kristen. Kami hanya bisa berubah kalau ada Roh Kudus dalam hidup kami. Dan kalau kami berubah, kami bisa mengubah dunia kami dengan Yesus yang ada dalam kami.
Bapa jamah setiap umat-Mu pagi ini. Engkau tahu siapa mereka. Mereka adalah pribadi yang membutuhkan Roh Kudus. Hari ini hamba berdoa, datang dan penuhi mereka. Jamah setiap mereka dengan kuasa. Hadirkan Yesus, pimpin kami semua semakin melihat, mengalami Yesus dalam hidup kami. Bahkan kami semakin serupa, segambar dengan Yesus. Berkati gereja-Mu, berkati gembala, berkati seluruh pengurus, hamba-hamba Tuhan. Pakai gereja Isa Al-Masih menjadi salah satu alat kepunyaan-Mu di kota ini untuk menghadirkan Yesus bagi kota Makassar, bagi Sulawesi, bahkan bagi Indonesia. Hamba berdoa, berkati umat Tuhan agar hari ini semua dalam keadaan yang sehat, ditutup bungkus oleh darah Yesus, terhindar dari virus COVID, diberkati rumah tangga, diberkati pekerjaan, usaha bisnis, anak-anak dalam studi dilindungi. Dan hamba berdoa biarlah pelayanan di tempat ini semakin kuat dalam arus kegerakan Roh Kudus. Tuhan, mulai dari gereja ini, hamba percaya gereja ini akan bersinar. Berkati setiap pembangunan yang masih ada. Hamba mengangkat tangan dan berdoa, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun, sehingga semua pembangunan boleh selesai tepat pada waktunya. Ini doa kami dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.